Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bimo dan Mas Danu. Tolong sebut saja nama saya AM. Saya mau ceritain salah satu kisah horor saya di perusahaan atau PT dan juga di rumah. Langsung aja, kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017. Pas saya lagi kerja di salah satu PT di kawasan Jababeka, Cikarang. Saya kerja di salah satu PT rubber industry, di mana saya ada di bagian produksi. Tepatnya bagian operator injection molding. Jadi lain tempat kerja saya ini ada dua barisan mesin yang saling berhadapan. Di kiri dan kanan jalan line produksi, dan mesin saya berada di ujung dari line sebelum masuk ke ruangan material. Oke. Dan mesin saya itu ada sensor di pintu mesinnya. Ketika ada tangan yang masuk mesin buat ngambil barang, otomatis mesin tuh stop bergerak. Yang sering dimanfaatin sama operator-operator buat ngambil sisa barang yang kesangkut dalam mesin tanpa nyetop mesin. Kejadiannya waktu itu hari Sabtu, dan saya lagi lembur malam shift 3. Jadi yang produksi cuma ada 2 operator dan 4 mesin aja. Saya dan satu temen saya, sebut aja namanya Daeng. Dan kita nih masing-masing pegang 2 mesin. Selain saya dan Daeng, orang yang ada di PT ini tuh cuma 2 orang. Bapak Satpam di gerbang nih, 2 orang ini. Jadi total di PT tuh cuma ada 4 orang waktu itu. Saya mulai start kerja dari jam 1. Tapi karena saya nggak tidur dulu sorenya sebelum kerja, otomatis saya agak ngantuk pas mulai kerja. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 4, saya mulai ngantuk. Dan saya ngelihat ada sekelibatan cewek berbaju putih lewat di belakang mesin. Tapi saya nggak menghiraukan, karena itu udah biasa lah di line ini, terutama belakang mesin saya. Dan pastinya itu juga bukan teman saya, karena seragam PT ini warnanya hijau. Terlebih lagi nggak mungkin ada karyawan cewek di shift 2 atau shift 3 di PT ini. Mulai masuk jam 4, ngantuk saya udah nggak ketahan. Sampai akhirnya saya nggak sadar kalau sensor mesin mati tiba-tiba. Dan saya masukin tangan ke mesin buat ngambil sisa-sisa buri yang masih nempel di mesin tanpa nyetop mesin. Dan tiba-tiba ada suara teriakan cewek yang cukup kencang dari samping mesin. Gitu. Dan saya kaget sampai narik tangan saya dari mesin. Yang ternyata kalau saya telat 2 detik aja narik tangan saya, mungkin tangan saya udah kejepit molding panas. Dan gak tahu gimana jadinya. Karena mesin terus nutup tanpa berhenti karena sensornya mati. Dan kalaupun setelahnya sensornya tiba-tiba hidup lagi, bakal lebih gawat, karena gak akan bisa kebuka, karena tadi ada tangan yang nutupin sensor. Ya pokoknya kacau lah. Saat keadaan yang masih kaget, teman saya di samping tuh nyamperin, terus nanya, "Lo kenapa teriak?" Saya pun bilang, "Gue gak teriak, orang itu suara cewek kok." "Lo ketiduran ya?" Dan dia senyum-senyum karena ternyata dari tadi dia udah ketiduran tuh depan mesin, sambil duduk di atas box tempat hasil produksi. Saya gak sadar saat itu karena udah sama-sama ngantuk lah, dan gak fokus ke dia lagi. Nah, di sela-sela obrolan kami, kedengeran suara sekikikan Mbak Kunti yang lumayan kencang dari belakang mesin. Suara itu lumayan lama, sampai akhirnya suaranya makin lama makin pelan, dan akhirnya hilang. Di situ saya dan teman saya ini diem dan saling ngeliatin, karena emang kami tahu kalau di belakang mesin saya itu ada penunggunya. Dan bukan cuma kali ini kita pernah diganggu atau dikasih lihat. Bahkan pernah ada karyawan dari line berbeda yang iseng mau nakutin dari belakang mesin, tapi malah ditakutin balik sama Mbak Kunti yang ada di belakang mesin. Sampai dia ketakutan dan akhirnya kepalanya benjol ke pentok besi. Setelah itu kita mutusin buat bikin kopi hitam saset untuk ngilangin ngantuk. Tapi apesnya ketika kopi udah jadi, saya taruh di samping mesin. Karena kalau ditaruh di meja takut tumpah dan ngotorin barang produksi. Sekitar setengah jam
Setelahnya dan saya mau minum kopinya, ternyata rasanya jadi hambar. Bahkan setelah saya aduk lagi, takutnya lupa diaduk, itu rasanya tetap hambar, kayak minum air biasa. Tapi bedanya ini ada ampas-ampas kopinya. Dan akhirnya saya nggak jadi minum, terus lanjut kerja. Kejadian kopi hambar ini sama kayak waktu saya baru pindah kontrakan sama keluarga sekitar 6 bulan sebelumnya. Waktu itu saya pindah ke rumah kontrakan yang bentuknya satu rumah 3 kamar tapi dengan harga yang murah banget. Bentuknya simple, ada satu kamar di depan lalu ruang tamu, dan 2 kamar saling bersebelahan setelahnya. Tapi setelah pindah dan selang 2 hari, kita baru tahu nih dari tetangga. Ada yang bilang kok kita berani banget nempatin rumah itu. Dia bilang kalau yang punya rumah ini itu perempuan yang baru aja meninggal sekitar 4 hari lalu karena angin duduk katanya. Ayahnya juga meninggal sekitar 1 bulan sebelumnya. Penyebabnya juga kurang lebih sama karena angin duduk katanya. Ya tapi keluarga saya tetap memutuskan untuk ngelanjutin kontrak di rumah ini. Karena ibu saya nih orang yang bisa ngeliat atau komunikasi lah sama mereka. Jadi kalaupun kita diganggu, ada ibu saya yang bisa ngusir mereka. Alasan saya pindah kontrakan itu karena di rumah sebelumnya kita sering banget diganggu. Meski udah diusir tetap balik lagi. Dan puncaknya, saya pernah dikejar tangan buntung. Jadi kayak dari pergelangan tangan sampai jari itu jalan pakai jari-jarinya gitu. Tapi karena saya tipe yang kalau sering ditakutin bukan takut dan malah jadi kesel dan marah, lalu saya balik ngejar. Sampai saya tendang tangan itu dan hilang setelah ngebentur tembok kamar mandi. Ibu saya bilang kalau mereka tuh lemah di alam kita. Cuma kitanya aja yang kadang suka panik. Dan alhasil malah ceroboh, lalu nyelakain diri sendiri. Lanjut ke cerita nih. Jadi setelah 3 hari diadakanlah pengajian 7 harian si kakak yang meninggal kemarin tuh, yang punya rumah, dan 40 harian bapaknya bersamaan. Di posisi kami yang sudah menempati rumah itu. Di awal sebelum tahlil dimulai, yang punya rumah minta tolong untuk naruh teh manis hangat dan kopi hitam di kamar paling belakang untuk menghormati yang punya rumah, katanya. Kami pun mengiyakan permintaan beliau. Sampai akhirnya acara selesai dan sampai jam 12:20 tiba, saya sama ayah yang kurang suka sama persembahan kayak gini tuh mutusin buat minum kopi sama tehnya. Setelah minum, kami kaget karena rasanya hambar, baik kopi ataupun tehnya. Padahal kami lihat jelas, pas bikinnya tuh teh ini udah ditambahin gula. Dan kopi ini adalah kopi saset yang udah ada gulanya. Akhirnya kami buang tuh kopi sama tehnya. Dan ibuku pun cuma senyum-senyum sambil jalan ke kamar depan. Setelah ngebuang kopi dan teh, saya dan ayah itu ngelihat sesosok hitam seperti bayangan wanita sedang duduk di ujung kamar. Kami cuek aja karena hal ini ya kayak udah biasa lah. Dan kami pun bersiap untuk tidur. Oke, sekian cerita dari saya. Maaf kalau ceritanya acak-acakan ya, karena baru pertama kali nulis cerita. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dan bisa menghibur kawan-kawan PMK yang lain.